Bulan lalu yang terakhir saya mengutip hadis tentang 4 agenda kaum muslimin itu setiap hari itu mesti ada itu. 4 manajemen waktu dari Rasulullah itu. Alal aqil ma lam yakun magluban alaihi antakuna lahu sa'at. Orang berakal itu disebut berakal kalau dia memiliki waktu-waktu. 1. Sa'atun yunaji fiha robbahu. Ada waktu bermunajat dengan Robnya. Jadi waktu ibadah itu, waktu sholat, waktu ngaji itu memang kita harus agendakan secara spesial, bukan sisa kerja, sisa nonton, sisa main, sisa itu beda. Kalau memposisikan waktu itu sebagai agenda khusus, kita akan lebih khusyuk, akan lebih sungguh-sungguh. Dan kita mengagendakan waktu dengan khusus itu menunjukkan kita memang serius beneran dengan ibadah itu. Memang ibadah itu penting buat kita. Tapi kalau kita memposisikannya sebagai sisa, kita kan menganggap nomornya nomor sekian, menganggap itu tidak penting. Karena itu pantas kalau kurang khusyuk, kurang sungguh-sungguh, kurang serius. Di antara keseriusan, kekhusyukan itu diawali dengan memang kita setiap harinya itu ada waktu yang khusus untuk ibadah itu, yang tidak boleh diganggu. Setelah subuh sampai suruk itu misalnya itu. Yaitu itu pertama dulu. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu untuk muhasabah tentang dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab itu. Hisablah diri kamu sebelum kelak di akhirat kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kecil saja ada manajemen acara saja ada evaluasinya. Apalagi di bisnis perusahaan ada rapat evaluasi, itu ada. Padahal masalah bisnis, masalah nyari duit, masalah dagang harus ada evaluasi. Apalagi urusan ibadah, urusan kebahagiaan dunia akhirat, nggak ada evaluasinya itu nggak mungkin kaum muslimin itu. Maka Rasulullah menjadikan evaluasi itu menjadi kriteria ciri orang yang berakal, orang yang akalnya cerdas itu selalu ada waktu evaluasi. Yang ketiga, kemarin itu yang bagian bulan lalu itu, sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah. Ada waktu-waktu untuk berfikir, untuk merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jika diperlebar mananya, ada saat belajar, ada saat berfikir, saat diskusi, saat membaca. Pokoknya ada saat cari ilmunya. Jadi kalau nomor 1 dan 2, yunaji robbah, bermunajat dengan Rob, dan muhasabah, itu gida urruh, santapan ruh. Gidaun itu makanan, santapan. Jadi santapan ruh itu muhasabah dan yunaji robbah, bermunajat dengan Robnya, yaitu ibadah. Tapi yang kedua ini gidaul fikri atau gidaul akli, santapan akal, santapan pikiran. Karena bagaimanapun manusia itu potensi kita ini secara garis besar itu 3, ruhani, nafsani, jasmani. Dan setiap saat itu perlu gida, perlu santapan. Kalau salah satunya yang diisi jasmani saja yang diisi, santapan rohaninya tidak, atau sebaliknya santapan rohani diisi, jasmaninya tidak, lemes. Akalnya gak diisi juga
akan tersesat. Gidaul fikri atau gidaul akli itu ada belajarnya. Makanya masjid ini menyediakan kuliah duhur itu salah satunya supaya untuk memenuhi keseimbangan ini. Jangan gidaul jasa doang, yaitu kerja nyari duit kan gidaul jasad itu. Jangan gidaul fikri doang, gidaul ruh saja. Tapi harus ada pengembangan akal itu, penajaman akal itu. Kata ahli otak apa? Sering saya sampaikan ya, use it or lose it. Gunakan otak Anda atau Anda akan kehilangan kemampuan akal Anda. Di antara untuk menjaga otak supaya tetap smart, cerdas, itu memang harus diasah terus seperti pisau. Kalau tidak diasah tumpul itu. Kita ini perlu smart terus. Perlu kecerdasan itu terus diasah terus. Ya, ada menghafalnya, ya, ada diskusinya, ya, ada membacanya dan seterusnya. Dan yang terakhir kemarin itu, bulan lalu itu, sa'atun yahlu fi hajatin minal halal minat ta'am wasyarab. Ada waktu-waktu untuk mencari kebutuhan makan minum yang halal, yaitu gidaul jasad. Jadi yang keempat ini adalah gidaul jasad. Dan yang makanya ditaruh terakhir karena yang terakhir itu tidak diperintah juga, tidak dianjurkan juga, manusia akan berusaha mencarinya, itu mencari yang halal. Hari ini akan membahas yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha rabbah. Jadi lanjutan pertemuan yang lalu, ada waktu untuk bermuhasabah, evaluasi. Kali ini yang akan disampaikan ada 4 amalan yang perlu terus-menerus dievaluasi itu. Karena 4 amalan ini mesti, atau orang Betawi mesti ada untuk menjaga kestabilan hidup. Hidup ini bisa sengsara, bisa sangat berat, bisa sedih, bisa celaka tanpa 4 hal ini. Sebetulnya tidak aneh sih, tapi pengaruhnya kepada hidup ini luar biasa. Yang 4 ini tidak harus ada setiap harinya. Jadi menu ini, gizi ini, nutrisi ini setiap hari itu mesti ada dan cukup. Yang akan kita bahas hari ini 4 amalan yang setiap hari tidak harus ada, itu harus diupdate terus, diperbaiki terus, diperbesar terus. Pertama, setiap hari pasti kita melakukan aktivitas, pasti beramal. Selama kita ini hidup normal, pasti beramal. Melihat beramal, mendengar beramal, ke kamar mandi beramal, tidur beramal, makan, itu semua amal. Sampai tidur lagi itu bisa puluhan, bisa ratusan amal itu. Dan itu tiap hari. Hatta pengangguran pun setiap hari itu pasti amalnya itu ada dan banyak. Dan kita tahu amalan itu tidak otomatis jadi mulia, tidak otomatis membuat kita jadi mulia, jadi selamat, jadi berharga, jadi bahagia. Tidak otomatis dengan banyak amal lalu mulia, dengan banyak amal lalu berharga, dengan banyak amal lalu bahagia. Tidak seperti itu, tidak otomatis seperti itu. Bisa saja amalan itu banyak tapi malah membuat sengsara, membuat celaka bahkan amal itu. Supaya amal itu tidak membuat kita celaka, sengsara, maka pastikan di situ ada ikhlas. Jadi amalan hati ini, ya, tadi itu amalan dohir.
amalan hati yang tidak boleh tidak harus menyertai kegiatan kita setiap hari. Kebaikan-kebaikan gitu pastikan harus ikhlas. Itu amalan yang pertama, yang harus dievaluasi terus menerus adalah ikhlas itu. Nanti kita samper, lanjutkan yang kedua. Ini daftar isinya dulu, daftar isinya. Yang kedua, setiap hari selain beramal, kita juga pasti berdosa, pasti melakukan kesalahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kenapa manusia itu senantiasa melakukan kesalahan? Karena diantaranya manusia itu suka yang instan, suka yang serba cepat. Penyebab orang jatuh kepada dosa itu dia itu instan. Di Quran menyebutnya tuhibbunal ajilah. Manusia itu suka yang cepat, yang buru-buru. Renungkan, hampir semua dosa itu sebabnya itu manusia ingin buru-buru. Orang yang zina sebelum nikah itu kan nikahnya belum bisa, zina udah duluan, kan ingin buruan itu. Menikmati sesuatu yang belum waktunya. Buru-buru. Orang koruptor itu kan buru-buru, ingin buru-buru kaya. Pada prinsipnya dosa itu, pendosa itu ingin buru-buru. Penyebab kemacetan juga kan buru-buru, ini buru-buru, itu buru-buru, mentok sudah, macet. Nah, cung yang tidak pernah berdosa, pasti gak ada yang berani. Yang sedikit dosanya lah, gak berani juga. Kalau begitu kita memahami bahwa semua kita pasti melakukan dosa itu. Jadi setiap hari itu pasti ada dosa itu. Di samping tadi amal, supaya amal selamat harus ada ikhlas. Setiap hari pasti ada dosa. Dan penyebab sengsaranya hidup, penyebab beratnya hidup, penyebab tertekannya hidup, itu karena ada banyak dosa. Itu bisa dipastikan. Dosa itu di Quran disebut wizrun. Apa wizrun? Berat atau beban. Wizrun itu artinya beban, Pak. Maka wazir dengan kata wizrun itu akar katanya sama. Wazir, waw, zai, ro, wazirun. Itu menteri artinya. Kok menteri dengan dosa akar katanya bisa sama? Kenapa itu bisa? Karena menteri itu orang yang punya beban berat, punya tanggung jawab. Maka disebut wazir, orang yang memikul tanggung jawab berat. Orang yang memikul dosa juga dosanya disebut wizrun. Jadi penyebab hidup ini sengsara, tertekan, berat, itu banyak dosa. Kalau begitu, maka ada amalan yang mengurangi itu, menghapus itu, yaitu amalan taubat dan istighfar. Jadi setiap hari amalan kedua yang tidak boleh, tidak harus ada terus, harus diupdate terus adalah taubat dan istighfar. Itu yang kedua yang harus dievaluasi. Kalau kurang taubatnya, kurang istighfarnya, ya bertumpuk, itulah sumber malapetaka itu. Dan yang ketiga, daftar isinya dulu, masih daftar isi ini. Yang ketiga, setiap hari pasti kita menerima nikmat, menerima kebaikan, rezeki, rahmat. Pasti kita menerima itu. Mulai tidur sampai tidur lagi tidak akan pernah putus rahmat Allah itu. Berupa udara misalnya. Ada buku ditulis tanpa daftar isi, tanpa pengantar segala macam, hanya menceritakan 10.000 nikmat dari pagi sampai tidur lagi itu. Yang nulis bukan orang Islam sih. Ditulis itu nikmat renyahnya keripik kentang,
gurihnya saus, oh disebut. Kita tinggal manggut-manggut aja, iya, oh iya betul juga, oh iya juga. Nikmat melihat bunga, melihat pemandangan, segala macam itu. Setiap hari pasti kita menerima nikmat itu. Dan nikmat yang kita terima yang banyak itu sama seperti yang pertama tadi, tidak akan otomatis membuat kita jadi amal soleh, menjadi baik, menjadi bahagia. Banyak nikmat tidak otomatis jadi bahagia, jadi mulia, kecuali kalau disyukuri. Maka amal yang ketiga yang terus menerus harus diupdate, dievaluasi, diperbaiki adalah syukur.